kan? Nah, di sini kedudukannya ada tentang pengajaran kepada kita bahwa kita harus menjaga diri sedekat mungkin dengan Allah dengan menghilangkan kesalahan dan dosa kita. Sementara waktu Nabi sendiri membaca ini, padahal beliau adalah terjaga dari dosa. Jadi kalau gitu minta ampun ini bukan berarti hanya sekedar hubungan dengan dosa, tapi ada hubungan kedekatan dengan Allah. Jadi kalau ada orang ibu-ibu, astagfirullah kok begitu, bukan ungkapan kalimat astagfirullah itu bukan hanya untuk menunjukkan dia bertaubat dari dosanya, tapi bisa astagfirullah itu membuka jalan, meluruskan jalan yang bengkok, iya kan? Jadi bukan hanya, makanya contoh setelah kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allah baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah astagfirullah itu habis berdosa? Padahal baru siap sholat kan? Bukan dosa di situ. Ya, itu tandanya menjaga hubungan kita dengan Allah dengan kalimat istighfar. Jadi kalau begitu, yang baik kita sengaja atau tidak sengaja itu tujuannya di waktu Rasulullah membaca umpamanya, ya kan, Allahumma firli dzunubi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, bukan berarti Rasulullah itu orang yang berdosa, tapi itu menunjukkan bahwa memuluskan hubungan antara Rasul dengan Allah. Maka itu waktu yang paling dekat, wasjud waqtarib. Ini aplikasinya adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Allah kan terakhirnya itu wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, dengan sujud itu kamu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau begitu bacaan-bacaan tadi itu untuk apa sebenarnya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kalau ibu-ibu sholat sendiri, lama-lama lah sujudnya. Ya, itu karena jangan langsung ya pulang dari siku tuh bayi sujud sejam, nanti ya panjang sekali. Mulai umpamanya nanti sholat rawatib lama sujudnya gitu, ya kan, biasakan semua sujud. Kata Aisyah ya, Nabi itu ruku'ihi wa sujudihi, ya kan, minas sawa. Kata Aisyah, Nabi itu rukuknya, sujudnya sama aja panjangnya. Tidak ada sujud 1, sujud 2, sujud 3, tidak ada. Oh, dari mana munculnya kok ada sujud terakhir panjang? Itu logika orang saja itu, lama-lama yang menjelaskan saja di situ. Padahal tidak ada. Ya kan? Tidak ada satu sujud dengan sujud yang lain itu panjang. Oh iya. Ya kan? Aksiru, memperbanyak fi ruku'i wa sujudi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iya. Ya kan? Makanya istri-istri Rasulullah itu menjelaskan, ada yang mengulang, ya kan, subul kudus robu malaikat waruh, ada yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Biar lalu waktu SD dulu 3 kali. Waktu SMP tambah kali 5 kan. Waktu SMA tambah. Itu sebanyak-banyaknya. Nah, bisa saja. Ya kan? Nah, jadi ini merendahkan, nah gitu. Ini membukti kita merendahkan diri kita. Bukti pengakuan dosa, bukti ada harapan rahmat di situ. Jadi tidak selalu dengan kalimat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu ya. Itu ada harapan di situ. Kita kadang-kadang begini Ibu, meninggikan Allah, merendahkan diri kita. Itu lebih dekat. Cuma kalau ada orang Ibu nya ngendake je Bu, tapi nya meninggi tahrus yang hebatnya, yang santiangnya, yang kira-kira mengecek meninggi bergaya meninggi, ya kan? Ah, ya kesal. Kalau dalam sholat tidak boleh kesal, iya kan?
Nah, itu kalimat. Jadi bukan hanya di waktu kita membaca kalimat minta ampun atau berzikir dengan kalimat subhana, itu menunjukkan keagungan Allah dan merendahkan diri kita. Semakin kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, semakin Allah akan tinggikan kita di hadapannya. Ya kan? Bukankah orang-orang yang sujud itu, ya, yang dibanggakan oleh Allah kan kepada para malaikatnya? Bayangkan saja, ada makhluk gara-gara tidak mau sujud terkutuk sampai akhir hari, ya kan? Yang disebut dengan iblis, nggak mau dia sujud kan? Sampai akhir dia nggak mau sujud. Satu kali aja sampai terkutuk, maka kita pun mengutuknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu barang kira-kira hebatnya sujud itu, gitu. Iya kan? Oke. Kita lihat dulu yang ini rahasianya seperti apa. Sujud dahi ini, ya kan? Menempel di bumi yang paling rendah, ya kan? Ke tanah. Nilai manusia itu di situ, gitu. Saya pernah berdialog dengan orang Syiah dari Iran. Kalau ibu pernah lihat bagaimana orang Syiah sholat, ya, dia bawa batu. Ada batu di tempat dia sujud itu. Kadang separuh iko lah, ya, separuh HP ini, gitu. Ya kan? Kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mereka nggak mau sujud di karpet. Dicarinya lantai yang tidak pakai karpet. Nah, di situ dia sujud. Jadi yang hitam-hitam itu, oh, itu lain lagi itu ceritanya. Ya kan? Bisa saja, mungkin kulitnya tipis. Iya kan? Iya. Kita ini kan karena terlalu tebal kulit kita, jadi di antuan mana ke lantai tidak yang hitam gitu ya. Enggak juga. Nabi Muhammad enggak hitam pula. Enggak, banyak yang sholat tapi tidak hitam kulitnya, ke apa kan ada. Bisa saja karena kulitnya sensitif gitu ya, atau memang dia sering sujud di tempat yang panas-panas umpamanya. Tapi ada orang yang memahami itu kalimat dari surat Al-Fat, ya, 49, ya kan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Ada di situ. Surat apa itu? Oke, boleh pindah sebentar. Ya, surat Al-Fat bukan sejadah. Surat Al-Fat mungkin di pemahamannya di situ. Surat 48 yang terakhir. Nah, ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtau fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ada tanda, apa diterjemahnya di sini? Ya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, itulah kelemahan ibu-ibu, nggak nampak. Nggak nampak hitamnya. Itu ya. Jadi ini padahal maksudnya di sini bukan wajahnya yang sekarang ini. Simahum fi wujuhihim min asari sujud itu nampak karena kayak begini ya. Makanya selalu saya bilang begini, ibu-ibu. Kalau ingin glowing wajahnya, ya cerah wajahnya itu dua saja yang dikerjakan. Pertama, batal wudu, berwudu, batal wudu, berwudu. Ya, sering-sering saja berwudu.
Yang kedua, bawa wajah itu sujud. Nah, itu walaupun enggak putih, enggak apa, tetap wajahnya akan cerah. Ya kan? Ada auranya, Ustaz. Adalah auranya gitu ya. Kalau saya memang seperti ini wajah saya sejak dulu gitu-gitu aja. Mau ada auranya nggak ada auranya ya begini juga. Ada operasi plastik enggak. Ya apalagi operasi kulit ya enggak. Ini terutama sekali ibu-ibu nanti di akhirat. Kita ini kan tak pernah ketemu dengan Nabi kan. Bagaimana Nabi menentukan nanti ini umatku, ini umatku? Dari wajah kita itu. Jadi wajah anggota wudhu kita itu ibu-ibu, dia mengeluarkan cahaya. Jadi bercahaya dia. Seperti kerbau putih di antara kerbau yang hitam. Nah, apa sulitnya menentukan ibu? Oh hitam sadonya, anak putih itu tuh. Begitu tentukan. Nah, salah satu di antaranya cahaya itu keluarnya dari wajahnya. Makanya orang-orang munafik itu kan seperti orang berjalan dalam kegelapan. Umpamanya hari malam, gelap kan, pas ada kilat yang menyambar, kan nampak jalan tuh, jalan dia, pas berhenti, kilatnya mereka berhenti pula. Malah nanti orang-orang munafik itu curi-curi cahaya di akhirat terhadap orang-orang yang beriman. Nah gitu, iya begitulah nanti, iya kan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya, ini bukan kita saja nih Bu, bukan kita saja. Orang-orang yang beriman yang dulu, masa-masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ibu kan begitu semuanya, ya kan? Wajahnya itu wajah yang berbeda, susah, ya kan? Inilah umat, ya kan? Maka itu inti dari ibadah sholat itu adalah sujud. Nah gitu, ya.